Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Timotius ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius adalah bertujuan untuk mendorong Timotius dalam peran barunya sebagai pemimpin gereja. Di dalam bab 6 ini, Paulus memulai uraiannya dengan membuat suatu deskripsi tentang ibadah atau kesalehan hidup yang sejati. Paulus memperingatkan Timotius tentang mereka yang menganggap bahwa ibadah adalah merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Dia menggambarkan tentang guru-guru palsu yang mengalihkan orang percaya dari iman yang benar dalam Kristus dengan ajaran tentang kemakmuran materi. Oleh sebab itu, Paulus menjelaskan arti ibadah yang sejati dan menekankan bahwa ibadah yang sejati adalah kebalikan dari apa yang digambarkan oleh para guru-guru palsu tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran sesat yang menyusup ke gereja pada zaman Timotius ini masih lazim kita temukan dalam kekristenan modern sekarang ini. Kita sering mendengar tentang pengkhotbah dan tokoh-tokoh Kristen yang menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga mereka dapat menjalani gaya hidup yang mewah. Mereka mengajarkan bahwa kesuksesan mereka adalah norma dan tujuan yang layak yang harus dicari oleh setiap orang percaya di dalam Kristus. Dengan demikian, para pengkhotbah ini telah menciptakan ibadah kemakmuran di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga Paulus menggambarkan tujuan dari ajaran ini akan berakhir pada kesesatan pola pikir mereka yang akan mendatangkan duka cita. Paulus mengatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat,
dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, oleh sebab itu, Paulus menganjurkan ketimbang menganggap bahwa mengumpulkan kekayaan sebagai hal yang mendatangkan keuntungan besar, maka Paulus menyatakan bahwa ibadah yang disertai oleh rasa cukup justru akan mendatangkan keuntungan yang besar. Artinya, sebagai pengikut Kristus, setiap orang percaya harus memfokuskan upaya mereka untuk mengejar kekudusan, baik dalam perilaku, sikap, dan pikiran. Setiap orang percaya harus memilih untuk merasa cukup dalam keadaan apapun yang telah Allah berikan kepada mereka, seperti yang telah dilakukan oleh Paulus sendiri selama di dalam penjara, di mana Paulus mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu dia belajar untuk mencukupkan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya diperintahkan untuk menjauh dari semua ini, yaitu keinginan untuk menjadi kaya dan mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Sebab bagi mereka yang hidup dengan cara yang memuliakan Tuhan dan yang puas dengan apapun yang mereka miliki, pasti akan memiliki kehidupan spiritual atau rohani yang kuat, dan ini akan dapat membantu mereka melalui kesulitan hidup apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun yang harus kita ketahui juga di sini adalah bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa menjadi kaya adalah dosa. Sebab ada contoh dalam kitab suci tentang bagaimana Tuhan memberkati hamba-hambanya dengan kekayaan materi yang luar biasa. Tetapi di dalam ayat yang ketujuh, Paulus menginstruksikan mereka yang kaya seperti harus melakukan peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ketika kita memilih untuk puas dengan kekayaan di dalam Kristus daripada mengejar kekayaan materi, hidup kita akan lebih sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebab Alkitab berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka di hari ini, tangan Tuhanlah yang memimpin mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.